Dursasana adalah salah satu tokoh dalam seni pertunjukan tradisional Indonesia, wayang kulit. Dursasana merupakan salah satu antagonis dalam cerita pewayangan Mahabharata, yang dikenal sebagai salah satu karya sastra besar dari India kuno. Dursasana merupakan seorang pangeran dari kerajaan Kurawa yang terkenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Dia menjadi tokoh yang sangat penting dalam kisah perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa, di mana dia terlibat dalam tindakan kekerasan dan kejahatan yang melanggar norma dan etika yang berlaku. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana digambarkan sebagai tokoh yang licik dan kejam, dengan tampilan yang khas seperti kulit berwarna hitam, rambut berantakan, dan gigi yang tajam. Melalui cerita dan adegan pertunjukan, Dursasana seringkali dihadapkan dengan para tokoh heroik seperti Bima atau Arjuna, yang menunjukkan konflik antara kejahatan dan kebaikan dalam cerita pewayangan. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana juga memiliki filosofi yang terkait dengan karakternya. Berikut beberapa filosofi yang dapat diambil dari Dursasana dalam pertunjukan wayang kulit. Konflik batin. Dursasana seringkali menunjukkan konflik batin antara kewajiban dan keinginan. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana dipaksa oleh sepupunya, Duryudana, untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral, seperti mencoba membunuh Pandawa. Namun, Dursasana juga memiliki rasa takut dan rasa malu terhadap tindakannya itu. Filosofi yang dapat dipelajari adalah bahwa setiap orang dihadapkan pada pilihan moral, dan harus memilih dengan bijaksana untuk menghindari konflik batin. Karakter yang kompleks. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana tidak hanya digambarkan sebagai tokoh jahat yang hanya melakukan kejahatan. Sebaliknya, Dursasana juga memiliki karakter yang kompleks dengan emosi manusiawi, seperti rasa cinta dan keinginan untuk diakui. Filosofi yang dapat dipelajari adalah bahwa tidak ada yang sepenuhnya jahat atau baik dalam hidup, dan bahwa seseorang harus melihat karakter orang lain secara holistik sebelum membuat penilaian. Kekuasaan dan kehendak Tuhan. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana seringkali dipandang sebagai simbol dari kekuasaan dan keserakahan manusia yang melawan kehendak Tuhan. Filosofi yang dapat dipelajari adalah bahwa kekuasaan dan keinginan untuk mengendalikan orang lain merupakan tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Sebaliknya, seseorang harus merenungkan kehendak Tuhan dan mempraktikkan kerendahan hati untuk mencapai keseimbangan dalam hidup. Keberanian dan ketabahan. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana juga digambarkan sebagai tokoh yang memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi lawannya, yaitu Bima. Meskipun ia kalah dalam pertempuran, namun ia tetap berani dan tabah dalam menghadapi kekalahan. Filosofi yang dapat dipelajari adalah bahwa keberanian dan ketabahan adalah sifat yang penting dalam hidup, dan harus dikembangkan agar dapat menghadapi tantangan dan rintangan dengan kuat. Dalam kesimpulannya, filosofi Dursasana dalam pertunjukan wayang kulit dapat membantu seseorang untuk memahami karakter kompleks dan konflik batin dalam hidup, serta merenungkan nilai-nilai moral seperti kerendahan hati, kebijaksanaan, dan keadilan. Dalam pertunjukan wayang kulit, Dursasana dikenal sebagai tokoh antagonis yang melakukan banyak tindakan buruk. Namun,
Ada beberapa kalimat bijak yang dapat dipetik dari karakter Dursasana ini. Ketika keserakahan telah membutakan pikiran, kebenaran dan keadilan menjadi kabur. Kalimat di atas mengajarkan bahwa keserakahan dapat membutakan seseorang dan membuatnya kehilangan pandangan yang jernih terhadap kebenaran dan keadilan. Tindakan buruk selalu memiliki akibat buruk. Kalimat di atas mengajarkan tentang hukum karma dan akibat dari tindakan yang dilakukan seseorang. Dursasana sendiri mengalami akibat dari tindakannya yang buruk, yaitu kekalahan dan kematiannya. Kesetiaan dan pengabdian harus dibatasi dengan moralitas yang tepat. Kalimat di atas mengajarkan bahwa meskipun kesetiaan dan pengabdian adalah nilai yang penting, namun harus tetap berada dalam batas-batas moralitas dan integritas yang tepat. Korupsi dan ketidakadilan merusak dan tidak adil bagi semua orang. Kalimat di atas mengajarkan tentang pentingnya memerangi tindakan korupsi dan ketidakadilan yang dapat merusak dan merugikan banyak orang. Ketabahan dan keberanian adalah kunci dalam menghadapi kekalahan dan tantangan hidup. Kalimat ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki sifat ketabahan dan keberanian dalam menghadapi kekalahan dan tantangan hidup. Meskipun Dursasana kalah dalam pertempuran, namun ia tetap memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi kekalahan dan menerima akibat dari tindakannya. Setiap tindakan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kalimat tersebut mengajarkan tentang pentingnya mempertimbangkan setiap tindakan yang akan dilakukan, agar kita dapat menghindari kesalahan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dursasana sendiri melakukan banyak tindakan buruk yang tidak dipertimbangkan dengan matang, sehingga mengalami akibat buruk dari tindakannya tersebut. Keberhasilan yang didapatkan dengan cara curang dan tidak adil tidak akan bertahan lama. Kalimat di atas mengajarkan tentang pentingnya meraih keberhasilan dengan cara yang benar dan adil, agar dapat bertahan lama dan berdampak positif bagi kita dan orang lain. Dursasana sendiri melakukan kecurangan dalam pertempuran melawan Pandawa, namun akhirnya mengalami kekalahan dan kehancuran. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Kalimat di atas mengajarkan tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan, baik itu positif atau negatif. Dursasana sendiri bertanggung jawab atas tindakannya yang buruk, dan mengalami akibat dari tindakan tersebut. Dari Dursasana, kita dapat mempelajari tentang bahaya keserakahan, korupsi, dan ketidakadilan, serta pentingnya keberanian, ketabahan, dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam banyak hal, Dursasana merupakan cermin dari sisi gelap manusia yang mungkin pernah kita alami atau lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun Dursasana tidak selalu menjadi karakter yang kita sukai atau contohkan, kita dapat belajar dari kesalahan dan tindakannya. Dengan memahami karakter Dursasana secara holistik, kita dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.